Bab 1251, Membagi Duniawi dan Neraka. Tidak masalah. Agam tersenyum dengan tulus. Melihat sikap Agam seperti ini, Pak Farid, Pak Bram, dan yang lainnya tidak bisa menahan kekaguman mereka. Di saat-saat hidup dan mati, dia masih bisa melepaskan segalanya dan setuju untuk merawat Gavin. Apa tujuan besar di balik ini? Bukankah untuk rakyat jelata? Dibandingkan Hinata. Memangnya siapa Hinata itu? Hendy menatap Agam dalam-dalam, lalu membawa Pak Farid dan yang lainnya ke tempat yang aman. Begitu Pak Farid dan yang lainnya pergi, Hinata mendongak ke langit dan tertawa. Hahaha! Tawanya sangat merajalela. Bajingan kecil, kamu sadar akan dirimu sendiri, tahu bahwa para orang tua itu tidak akan bisa melindungimu. Bagaimana? Apa kamu berencana untuk berlutut dan memohon ampun padaku? Hinata menggodanya dengan nada mengejek. Kamu adalah bajingan, kata Agam dengan nada dingin. Wajah Hinata makin menggila. Dia telah mengabaikan nyawa jutaan penduduk wilayah utara, bahkan menghina mereka yang memiliki jasa besar. Atas dasar apa? Hahaha, hina aku sepuasmu. Katakan apapun yang kamu mau. Tawa Hinata begitu mencolok, bahkan para jenderal yang ada di sana merasa agak asing. Jenderal Hinata yang dulunya sangat berkuasa dan mencintai rakyat biasa, bagaimana bisa berubah begitu saja? Bajingan kecil, setiap kata yang kamu ucapkan sekarang hanya akan menjadi wasiatmu. Apa kamu berpikir hanya dengan kekuatanmu sendiri? Kamu punya keahlian apa yang bisa melawan pasukan Hinata? Mungkin bisa, siapa tahu? Agam tersenyum dengan sudut mulut membentuk lengkungan yang seperti sisi tajam dari pedang maut. Hahaha! Baiklah, aku beri kamu kesempatan. Katakan, apa yang kamu andalkan? Siapa yang masih bisa kamu andalkan? Siapa yang berani berdiri untuk melindungimu? Hinata tersenyum kejam. Dia adalah orang yang ingin dibunuh Jenderal Hinata. Tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Walaupun memiliki beberapa koneksi dan mengenal Pak Farid dan yang lainnya, memangnya kenapa? Mereka hanya lebih kuat karena ketenarannya, tetapi tidak bisa mengganggu balas dendam Hinata untuk cucunya. Agam tersenyum. Senyumnya membawa sentuhan kebebasan dan perubahan hidup. Kamu benar. Kamu memiliki keluarga Haryanti, pasukan Hinata, dan beberapa koneksi tersembunyi lainnya untuk mendukungmu. Aku tidak punya apa-apa. Di sini, hubungan yang kuat yang aku sebut sepertinya menjadi tipis di hadapanmu. Tapi, kekayaan terbesar yang aku miliki bukanlah hubungan antar manusia. Juga bukanlah latar belakang hubungan seperti yang kamu katakan, melainkan. Agam menunjuk ke langit. Awan bergerak mengembara, di antara langit dan bumi ini, menjadi hening. Maksudmu, kamu memiliki perlindungan dari langit? Ekspresi Hinata berlebihan, makin tidak waras dalam tawanya. Duar. Awan di seluruh langit meledakkan guntur yang mengejutkan tanpa alasan. Senyum Hinata tiba-tiba terpaku. Langit menjadi redup. Lingkungan sekitar menjadi kacau. Pupil Agam mencerminkan bayangan penguasa neraka. Setelah dia melepaskan aura yang segera menyebar, dengan dia sebagai pusatnya di antara langit dan bumi ini, semua orang tampak ngeri. Bahkan para pemimpin keluarga Haryanti juga tampak serius. Hendy, yang baru saja mengamankan Pak Farid dan yang lainnya, tiba-tiba berbalik dan melihat sosok Agam. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Akhirnya, dia ingat sesuatu dan berbisik. Apa ini wujud asli penguasa neraka? Rambut Agam bergerak tanpa angin, matanya memancarkan aura acuh tak acuh yang melampaui hidup dan mati. Auranya sangat tenang. Dapat menyebabkan dampak sedemikian besar, tetapi terlihat begitu tenang, itulah yang paling menakutkan. Langit berubah. Pandangan semua orang kehilangan warna dalam sekejap. Seperti foto di dalam album tua. Langit menjadi putih, bumi menjadi hitam. Dunia yang hidup menjadi sunyi senyap dalam sesaat. Langit terbelah, memancarkan cahaya putih. Bumi memuntahkan cahaya hitam pekat. Saat hitam dan putih saling berganti, muncul bayangan tua yang kuno dan penuh pengalaman di belakang Agam. Penguasa neraka. Darah semua orang membeku. Jiwa mereka gemetar. Tidak ada orang yang dapat tetap tenang ketika menghadapi wujud asli penguasa neraka. Hanya karena perbedaan kekuatan, orang yang kuat lebih mudah mengendalikan situasi, tetapi tidak dapat menghentikan getaran dalam jiwa mereka.
Agam melambaikan tangannya. Kekacauan itu terkoyak. Di antara retakan itu, jantung semua orang hampir meledak. Suara keras itu disertai dengan banyak jeritan keras. Itu adalah aula perunggu yang dipenuhi dengan kesederhanaan, kemegahan, dan tampak kuno. Di dalam ruang utama, pengawal dunia bawah, dewa dunia bawah berwajah binatang, penampakan dewa dan hantu ganas. Bahkan ada 5 kaisar hantu. Ada juga berbagai sosok yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kehendak jutaan mentari yang memancarkan cahaya bintang. Ngung. Tiba-tiba, celah itu melebar beberapa ratus kali lipat, hampir mencakup seluruh langit dan bumi. Dengan celah itu sebagai batas, memisahkan dunia hidup dan mati. Duniawi dan dunia bawah. Di depan Agam adalah dunia yang hidup dan penuh vitalitas. Di belakangnya adalah neraka Avicii yang mewakili siklus reinkarnasi dan penghakiman. Ini yang aku andalkan. Agam membuka lengannya, seolah memeluk segala sesuatu di dunia, dan dengan acuh tak acuh menatap Hinata yang sudah tercengang dari tadi. Suaranya terdengar acuh tak acuh di seluruh area ini. Antara dunia hitam dan putih, wajah dunia bawah sepenuhnya terungkap. Ini memberikan guncangan dan dampak besar pada jiwa semua orang. Semuanya. Semua orang merasa tercekik saat ini. Mungkin, kekuatan mereka jauh di atas Agam. Namun, mereka tidak akan pernah bisa melewati batas hidup dan mati. Ada hidup, pasti ada kematian. Hanya maut yang abadi. Agam adalah sosok yang memegang kuasa siklus kehidupan dan kematian. Tidak peduli apa yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka, mereka pasti akan kembali untuk diadili oleh penguasa neraka. Sebelumnya, ketika aura pasukan Hinata bertabrakan dengan serangan dunia bawah, energi kematian mereka langsung sirna. Seperti cahaya kunang-kunang di bawah sinar bulan, mereka terlihat sangat tidak berarti, konyol sekali. Di dalam ruangan, Gibran tak bisa menahan diri untuk mendongakkan kepalanya. Dia pergi ke sisi jendela dan melihat dunia hitam dan putih yang sama di luar. Tangannya sedikit gemetar. Tidak tahu apakah itu kepanikan atau kegembiraan. Baji! Hinata terbata-bata, melihat Agam dengan kekuatan yang dapat menandingi ribuan tentara. Dia tidak bisa menyelesaikan ucapannya dengan cara apapun. Akal sehat mengatakan padanya bahwa dia bisa melakukannya, dia bisa membunuh Agam. Karena kekuatannya memang sangat kuat. Meskipun Agam bisa bertarung di atas tingkatannya. Walaupun kekuatan Agam tidak buruk, dia juga punya kemampuan untuk menghadapinya. Namun, dia tidak bisa mengatasi rasa takut di hatinya, bahkan di kedalaman jiwanya. Agam! Pada akhirnya, Hinata merasa sangat malu dan hampir histeris, berteriak marah. Pupilnya membesar dengan tajam, dan ekspresinya penuh kepanikan. Kamu pikir bisa menakutiku dengan ini? Kenapa kalau penguasa neraka? Memangnya kenapa kalau kamu yang bertanggung jawab atas hidup dan mati? Memangnya kamu tidak akan mati? Kamu juga akan mati. Apa kamu bisa berdarah? Tentu saja. Makhluk ilahi tidak berdarah. Kamu adalah dewa palsu. Kenapa aku harus takut padamu? Agam menatap Hinata dengan tenang dan acuh tak acuh. Ketidakpuasan di wajah Hinata berangsur-angsur menghilang. Dia merasa seperti orang rendahan, hanya berteriak sendiri pada kehampaan. Agam tidak bisa membunuhnya. Jadi, apa yang bisa dia lakukan terhadap Agam? Jelas tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan koneksi, Hinata memiliki kekuasaan dan posisi yang tinggi, dengan jaringan yang tersebar di ibu kota kekaisaran. Sebagai kepala dari kekaisaran Takia, keluarga Haryanti bahkan bisa memerintahkan semua klan tersembunyi di Alama untuk bertindak. Namun, bisakah dia dibandingkan dengan Agam? Agam, kembalikan jiwa cucuku. Setelah itu, dendam antara kita berdua akan impas. Pada akhirnya, Hinata berbicara dengan susah payah. Ucapannya seperti menampar dirinya sendiri. Sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas keturunan keluarga Haryanti, Jenderal Hinata, sebagai pemegang kekuasaan di wilayah utara, malah mengambil inisiatif untuk bernegosiasi. Dia menantang dunia dan memanggil 12 dewa gila. Dia bahkan belum mulai bertindak sama sekali, tetapi sudah mengalah. Dia juga tahu apa yang akan terjadi pada reputasinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Bertarung dengan Agam, sejujurnya, ada kemungkinan 70% bahwa dia bisa menang. Namun,
Dia tidak berani. Bab 1252. Keluarga Haryanti tidak ada yang berani tinggal. Dosa Dika sangat dalam dan tidak bisa diampuni. Agam bahkan tidak akan memberikan kesempatan ini pada Hinata. Dia menggenggam tangannya. Kekuatan tak terbendung dari neraka Avici tanpa batas di belakangnya langsung menelan jiwa Dika. Hinata ingin melepaskan orangnya untuk menyelamatkan sang cucu. Berani sekali kamu! 5 kaisar hantu di belakang Agam langsung membuka mata sertanya, kekuatan yang mencekam hampir merobek jiwa Hinata. Karena ketakutan, Hinata segera menenangkan diri dan menekan jiwa di dalam tubuhnya dengan kuat. Pada saat yang sama, rantai besi hitam yang terikat pada jiwa Dika berkilau dengan cahaya samar, menarik jiwa Dika kembali ke dunia bawah. Dika, terima hukuman dari neraka Avici, tanpa akhir. Suara Agam terdengar perlahan. Di hadapan Tuan Penguasa Neraka, kami mendengarkan perintah Anda dengan penuh hormat. Di antara aula perunggu hijau dunia bawah, terdengar suara penghormatan saat mereka membungkuk dan bersujud menerima perintah. Lambat laun, seluruh area di sana mulai pulih. Adegan dunia bawah yang menakutkan itu perlahan-lahan memudar. Pada saat yang bersamaan, dunia ini kembali seperti semula. Khas. Beban berat yang menekan hati seperti dilepas. Semua orang merasa seperti dibebaskan. Mereka membuka mulut dan menghirup udara segar dengan napas panjang. Banyak yang mengatakan bahwa berjalan melewati gerbang neraka adalah pengalaman yang menakutkan. Kali ini mereka benar-benar seperti berjalan melewati gerbang neraka. Ketika mereka teringat dengan putusan yang diumumkan sebelumnya oleh Agam, semua orang merasa ngeri. Bila ucapan itu berasal dari mulut Agam, maka pasti benar. Sulit membayangkan betapa putus asanya berada di neraka Avici selamanya. Angin meniupkan dedaunan layu di tanah. Melenyapkan mansion keluarga Haryanti yang dianggap sebagai tanah terlarang oleh dunia luar. Ini adalah wilayah keluarga Haryanti. Namun, saat ini, mereka merasa seperti orang luar. Setiap anggota keluarga Haryanti merasakan ketegangan di dalam hati mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Agam. Sensasi yang seperti didominasi oleh orang lain, itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Ekspresi wajah Hinata terus berubah. Ekspresi di wajahnya sangat menarik. Ini adalah tanah keluarga Haryanti. Dia masih memiliki pasukan Hinata di belakangnya, bahkan ada 12 dewa gila. Namun, dia takut. Sebelumnya, dia terus berteriak bahwa dia akan menghancurkan Agam. Namun, saat dia menghadapi neraka tanpa batas di belakang Agam, dia melihat cucunya dilemparkan ke neraka Avici. Bahkan saat dia dijatuhi hukuman, dia tidak memiliki keberanian untuk bertindak sama sekali. Betapa lucunya. Dia seperti seorang badut. Meskipun Agam tidak bergerak, tindakannya yang menekan barusan jauh lebih memalukan daripada menghancurkan kehormatan Hinata secara langsung. Bahkan 100 kali lebih memalukan. Agam menyalakan sebatang rokok, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia berjalan lurus ke depan. Melihat Agam mendekat, Hinata secara refleks mundur beberapa langkah. Namun, setelah menyadarinya, ekspresi Hinata langsung berubah ganas dan merah padam karena merasa malu. Dalam menghadapi Agam, dia benar-benar mundur secara naluriah. Di kediaman keluarga Haryanti, di depan pasukan Hinata yang perkasa, dia menunjukkan sisi yang paling pengecut. Rasa malu dan penghinaan dalam dirinya jauh lebih sulit diterima daripada kematian. Aku sudah bilang, hari ini aku datang ke keluarga Haryanti bukan untuk membunuhmu, kamu bisa hidup beberapa hari lagi. Agam berharap bisa langsung menjatuhkan Hinata ke dunia bawah. Bila Hinata mati, maka kakaknya bisa bangun. Namun, Agam bukan orang bodoh. Sebagai seorang jenderal besar, kondisi Hinata sekarang telah pulih ke puncaknya. Kekuatannya setidaknya berada di alam kemuliaan tingkat 6. Jika Agam membunuh Hinata, dia pasti harus menggunakan kekuatannya penuhnya, bahkan harus menggunakan 7 tebasan mematikan. Itu pun belum tentu berhasil. Kalau dia berhasil bunuh Hinata, setelah itu, apa yang akan terjadi? Menunggu dirinya mati? Menunggu dirinya diratakan oleh keluarga Haryanti atau pasukan Hinata? Bahkan 6 arah yang tersembunyi dalam bayang-bayang? Agam tidak takut mati. Namun, sebab dan akibat belum pulih. Dendam orang tuanya belum dibalas, kakaknya juga membutuhkan perawatan. Citra. Sulit baginya membiarkan gadis itu hidup sendirian di dunia ini.
Begitu banyak hal yang dibebankan di pundak Agam. Menukar hidup dengan Hinata? Apakah orang ini layak? Namun, kalimat Agam ini menimbulkan ketakutan dalam diri Hinata. Kematian itu mengerikan. Namun, dibandingkan dengan kematian, menunggu kematian adalah yang paling membuat putus asa. Adegan dunia bawah yang ditampilkan sebelumnya akan menjadi tujuan terakhir bagi Hinata. Itu akan menggerogoti organ internal Hinata seperti serangga beracun yang terus-menerus menggigit. Beberapa hari ke depan adalah siksaan paling ekstrem baginya. Dengan tawa mencemooh, Agam pergi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Hinata berdiri di tempatnya. Darahnya seakan-akan membeku dan anggota tubuhnya menjadi sulit diatur. Setelah Agam pergi, Hinata merasakan sedikit kehangatan. Dihadapkan dengan tatapan aneh, wajah Hinata pucat pasi. Saat ini, kehormatan dan martabat seumur hidupnya adalah lelucon. Seperti akar yang terkubur dalam tanah, tercampur dengan debu, dan tidak akan disinari matahari. Bajingan! Aku tidak akan melepaskanmu! Dia merasa sesak napas. Amarah yang besar membuatnya muntah darah, Hinata pun langsung pingsan di tempat. Jenderal Hinata! Hendy dan anggota keluarga Haryanti yang lain memiliki ekspresi yang berbeda. Apakah Hinata dibuat marah sampai pingsan? Ini benar-benar memalukan. Namun, kemampuan penguasa neraka telah memberi mereka kejutan besar. Mereka pikir mereka telah memperoleh cukup banyak informasi untuk mengenal Agam. Namun, pada saat ini, mereka baru menyadari bahwa penguasa neraka mewakili kehidupan dan kematian, mewakili siklus reinkarnasi, dan yang lebih penting lagi adalah mewakili sebab akibat. Jika mereka bertindak sembarangan, mereka pasti akan terlibat dalam sebab akibat yang besar. Pada saat itu, mereka sendiri akan mati. Seluruh keturunan keluarga mereka juga akan terlibat. Ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Namun, masalah ini belum selesai. Hinata secara pribadi memobilisasi 12 dewa gila tanpa izin. Hal ini menyebabkan krisis di perbatasan. Setelah Agam pergi, Tao membawa mereka semua kembali ke arena. Meskipun mereka tidak bisa menetapkan kesalahan Hinata, 12 dewa gila, dan para jenderal di sana, semuanya dipanggil kembali ke perbatasan. Semuanya dipanggil, kecuali Hinata. Hinata muntah darah dan pingsan. Tidak ada yang memimpin pasukan Hinata. Ditambah dengan rangsangan dari adegan dunia bawah, semangat tempur mereka terguncang hebat dan mereka hanya bisa mengikuti perintah dengan patuh. Akibat dari insiden ini, reputasi dan otoritas Hinata melemah. Jika dia masih ingin bersikap sembrono seperti ini, maka akan sulit baginya. Ini setara dengan memotong lengan sendiri, dampaknya sangat besar bagi garis keturunan Hinata. Masalah keluarga Haryanti dengan cepat mereda. Hanya setengah hari. Bahkan sebelum tengah hari, peringatan sudah dicabut. Banyak figur penting di ibu kota kekaisaran yang memperhatikan peristiwa ini. Apakah sudah berakhir? Sesuai dengan ekspektasi mereka. Setengah jam? 2 jam? Tidak perlu repot-repot seperti itu. Keluarga Haryanti. Klan super tersembunyi. Apalagi lokasinya ada di ibu kota kekaisaran, markas besar keluarga Haryanti. Benar-benar tanpa hambatan sama sekali. Hanya dengan satu pertemuan, masalah dapat diatasi. Namun, mereka dengan cepat mendapatkan fakta yang mengejutkan. Kabar ini membuat mereka terkejut sampai merinding. Ternyata bukan keluarga Haryanti yang menang. Sebaliknya, keluarga Haryanti yang mengalah. Keluarga Haryanti benar-benar mengalah kepada orang asing. Ini benar-benar peristiwa yang tak terduga dalam sejarah. Tidak ada yang berani mempercayai hal ini. Ketika berita itu makin menyebar dan kebenarannya dikonfirmasi, perasaan semua orang tidak bisa tenang. Berita tersebar dengan mudah. Hinata muntah darah dan pingsan, para jenderal bawahannya dipulangkan ke wilayah utara. Sementara itu, orang itu, dia dengan tenang melangkah keluar melewati pintu gerbang keluarga Haryanti. Tidak ada satupun dari keluarga Haryanti yang berani menetap. Keberadaan seperti apa yang bisa membuat keluarga Haryanti menghormatinya seperti itu? Hal ini membuat orang berpikir dengan hati-hati dan merasa ngeri. Beberapa orang ingin mencari tahu informasi internal. Namun, rahasia keluarga Haryanti dijaga dengan sangat baik. Ditambah lagi, masalah ini sangat sensitif, sehingga tidak ada yang berani memberi jawaban. Orang-orang besar di daerah sekitar merasa takut. Orang-orang kecil tidak berani bertanya terlalu banyak. Semuanya merasa makin berhati-hati.
Mereka berada di bawah langit ini. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan tekanan yang mencekik dan ketakutan yang menghantui kemanapun mereka pergi. Bab 1253, Rencana dan Kekuatan. Sayang, apa yang terjadi? Mengapa ekspresimu terlihat begitu buruk? Maya tidak bisa menahan diri dan bertanya setelah dia melihat wajah pucat pasi Ferdi ketika menjawab panggilan telepon. Ferdi seolah tidak mendengar, wajahnya berubah-ubah. Dia sedang berteriak di dalam hatinya. Keluarga Haryanti telah dipermalukan sampai separah itu. Dia tidak terima dengan ini. Maya masih bertanya di sampingnya. Dia tiba-tiba marah, lalu memukul wajah Maya dengan punggung tangannya. Lavina tidak berani bicara banyak. Tiba-tiba, ponsel Ferdi berdering lagi. Melihat isi pesan teks itu, sebuah senyuman kembali berkembang di wajahnya. Haha, aku sudah bilang kan, keluarga Haryanti mana mungkin kalah dengan begitu konyol. Ternyata Jenderal Hinata melihat cucunya mati dengan mata kepalanya sendiri. Hal itu memberikan pukulan yang terlalu berat baginya, makanya masalah ini berakhir dengan begitu cepat. Dengan begitu, sekarang bisa dimengerti. Keluarga Haryanti sama sekali tak terkalahkan. Sebagai anggota keluarga Haryanti, posisinya tetap tak tergoyahkan, masih berada di puncak. Oh, istriku, tadi aku lagi marah. Apa aku telah melukaimu? Tiba-tiba, Ferdi bertanya dengan senyuman manis di wajahnya. Maya menutupi wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya merasa bahwa Ferdi seperti iblis. Hinata melihat cucunya meninggal secara langsung, ditambah dengan akumulasi kelelahan dari pekerjaan, dia merasa sangat sedih sehingga langsung pingsan. Untuk menjaga situasi supaya tetap stabil, keluarga Haryanti membiarkan orang itu pergi. Penjelasan ini tidak begitu masuk akal. Namun, beberapa orang bersedia mempercayainya. Ada juga beberapa orang yang mulai mencela. Hinata adalah seorang jenderal pahlawan yang tidak bisa digantikan. Orang tua menguburkan cucunya sendiri, pasti sangat menyedihkan. Betapa jahat dan kejamnya orang yang membunuh cucu Hinata. Untuk sementara waktu, kabar burung menyebar di mana-mana. Di mana-mana terdengar cacian seperti ini. Agam tidak tahu tentang ini. Walaupun dia tahu, dia tidak akan peduli. Terkadang, membiarkan isu mengudara sejenak bukanlah hal buruk. Agam meninggalkan keluarga Haryanti dan pergi ke kampus. Dia berdiri di sisi pagar di sekitar danau di kampus dalam waktu yang lama. Agam yakin bahwa kematian kedua orang tuanya pasti terkait dengan keluarga Haryanti. Namun, jelas bukan hanya keluarga Haryanti. Kekuatan Jibran sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik di 9 alam. Namun, ketika Agam berbicara dengannya tadi, dia melihat rasa takut dalam mata Jibran. Totalnya ada 8 klan super tersembunyi. Yang Agam tahu, selain keluarga Haryanti, ada juga klan Tama yang merupakan salah satu dari 8 klan tersebut. 6 klan lainnya sangat misterius. Sebenarnya, setelah memikirkannya dengan saksama, Agam menyadarinya. Meskipun pernikahan orang tuanya merupakan penghinaan bagi keluarga Haryanti, itu tidak cukup untuk membuat Jibran mengabaikan nyawa dan nasib putrinya. Alasan sebenarnya orang tuanya meninggal adalah karena mereka mengetahui rahasia warisan kultivasi. Ini adalah kekuatan yang dapat menggulingkan penguasa kultivator. Jika ada orang yang paling ingin orang tuanya mati, siapakah itu? Bukan klan tersembunyi biasa. Orang yang paling ingin membunuh orang tuanya, orang yang menekan rahasia ini, pasti adalah klan super tersembunyi yang berada di puncak. Karena kekuatan mereka sangat luar biasa, dasar kekuasaan mereka pun sangat besar. Makin kuat, mereka makin takut akan terguling. Agam menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Terlalu banyak kecurigaan hanya akan membuat keadaan menjadi kacau. Asalkan dia bisa membuat Jibran membuka mulutnya, maka semua kebenaran akan terungkap. Namun, ucapan Jibran memang benar. Agam sama sekali bukan lawannya sekarang. Jadi, memaksa untuk membuatnya bicara pasti tidak akan berhasil. 50% tingkat kemenangan. Agam memicingkan mata. Saat ini, kekuatannya mencapai alam kemuliaan tingkat 2 awal. Jika dia harus bertarung dengan menggunakan pisau pembunuh dewa, fragmen jejak Patuna, Tunku Raja Dewa Tembaga, tubuh penguasa neraka, dan yang lainnya, berarti kekuatan lawan setidaknya berada di alam kemuliaan tingkat 5 akhir, bahkan tingkat 6. Kekuatan Jibran setidaknya berada di alam kemuliaan tingkat 7 akhir. Dengan kata lain,
Kekuatan Agam setidaknya harus mencapai alam kemuliaan tingkat 3 akhir, yang hanya memungkinkannya untuk bertarung dengan susah payah. Bila mencapai alam kemuliaan tingkat 4, maka ada peluang sekitar 50% untuk mengalahkan Gibran. Hanya dengan cara ini dia bisa mengetahui kebenarannya. Tingkat 4. Itu agak sulit. Dalam keadaan saat ini, jika Agam hanya berfokus pada kultivasi, bahkan dengan 10 atau 20 tahun, dia mungkin tidak akan naik satu tingkatan. Satu-satunya cara adalah menghukum orang jahat atau menyelamatkan orang berjasa besar. Gavin memiliki prestasi yang cukup baik. Jika Agam bisa menyembuhkannya, Agam memperkirakan bahwa kekuatannya akan mencapai alam kemuliaan tingkat 2 menengah atau bahkan akhir. Meskipun masih sedikit jauh dari tingkat 4, ini tetap saja adalah peningkatan dalam kekuatan. Kemudian, dia bisa mengadili Hinata dan yang lainnya juga. Tampaknya tidak mustahil baginya untuk naik ke tingkat 4. Pak Farid dan yang lainnya masih belum bubar. Agam mencari mereka dan mentraktir mereka makan. Bukan karena ingin membalas budi atau membangun koneksi. Namun, karena Agam dengan tulus menghormati orang-orang ini. Pada saat yang sama, dia juga mencoba mencari tahu apakah ada yang sakit akhir-akhir ini. Agam juga tahu bahwa pikiran ini sedikit jahat. Ini seolah-olah mengharapkan bahwa kondisi orang lain tidak baik. Namun, demi mengetahui kebenaran lebih cepat dan membalaskan dendam orang tuanya, dia tidak peduli dengan ini. Mereka saling berbincang-bincang dan memang tidak ada yang sakit ataupun memerlukan apa-apa. Bagaimanapun juga, identitas mereka tidak rendah. Meskipun mereka tidak suka hidup mewah, tunjangan hidup dan sumber daya medis yang mereka terima cukup besar. Biasanya hanya sakit ringan. Kasus seperti Pak Farid dan Pak Gavin termasuk kejadian langka. Setelah makan, Pak Farid dan yang lainnya masing-masing dijemput. Agam kembali ke sekolah dan bertemu dengan Isadora yang bersiap pergi. Kak! Isadora berjalan dengan bahagia, senyum manis terpancar di wajah cerahnya. Kamu mau kemana? Agam tersenyum dan mengusap kepala Isadora. Melihatnya, suasana hati Agam jauh lebih baik. Kak, hari ini aku sedang melakukan survei sosial, ingin pergi ke panti asuhan anak-anak. Kak, apa kamu sibuk? Maukah kamu ikut? Beberapa hari tidak bertemu dengan Agam, Isadora merasa rindu padanya. Sekarang mereka baru saja bertemu, tetapi harus berpisah, rasanya agak enggan. Baiklah. Agam berpikir sekarang dia tidak ada urusan penting, jadi dia setuju. Tempat itu penuh dengan harapan dan vitalitas. Mungkin itu bisa meningkatkan kekuatan pahala. Meskipun sangat lemah, selemah apapun tetaplah kekuatan. Survei sosial kali ini diselenggarakan oleh Departemen Jurnalisme. Beberapa siswa sudah pergi ke panti asuhan. Setelah kejadian sebelumnya, Stefani sudah dipecat dan digantikan oleh seorang dosen baru. Dosen itu memiliki wajah yang ramah. Sebagai penguasa neraka, Agam tentu saja dapat melihat sifat aslinya. Sepertinya itu juga sengaja diatur oleh dekan kampus. Sebelumnya, Agam menunjukkan tindakan yang tegas dan efeknya sangat jelas. Para gadis di kelas melihat Isadora dan tidak lagi merendahkannya. Sebaliknya, beberapa orang datang untuk berbicara padanya. Awalnya, Agam ingin memberitahu Isadora untuk menjaga jarak dengan mereka, menjauhi pergaulan yang tidak berguna. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berubah-ubah. Jika mereka menjadi teman, mudah untuk dikhianati. Namun, setelah berpikir sejenak, Isadora juga harus bersekolah dengan gadis-gadis ini selama 3 atau 4 tahun, dia tidak mungkin hidup dan belajar sendiri. Bukankah itu akan membuatnya sulit untuk bergaul? Mungkin dia terlalu khawatir. Seharusnya dia tidak memikirkan siswa dengan buruk seperti ini.